Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa supaya pembelajaran bisa lancar. Silakan anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Ini yang masak ada beberapa siswa ya. Anak. Untuk memulai pembelajaran kita bernyanyi lagu kebangsaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memahami tugas dan fungsi BPUPKI, memahami naskah mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ini ada peta konsep perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Tuh, ya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh BPUPKI. Nah, kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Indonesia, ya, negara kita memiliki konstitusi. Konstitusi itu aturan, peraturan. Ada dua di Indonesia ya. Satu, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis itu di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Undang-Undang Dasar, peraturan yang tertinggi di Indonesia yang tertulis. Nah, BPUPKI dibentuk tanggal 29 April tahun 1945. Ketua DR Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian diresmikannya tanggal 28 Mei 1945. Terus sidang pertama BPUPKI 29 Mei tahun 1945. Setelah sidang itu lahirlah istilah Pancasila. Tanggal berapa anak-anak lahirnya Pancasila? 1 Juni. 1 Juni tahun 1945. Setelah itu BPUPKI mengadakan sidang yang kedua. Hasilnya sidang kedua
ya, tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang kewarganegaraan, tentang rancangan Undang-Undang Dasar, tentang ekonomi dan keuangan, tentang pembelaan negara, tentang pendidikan dan pengajaran. Setelah itu, setelah sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil. Nah, ada 3 panitia kecil. 3 panitia kecil itu yang termasuk di dalam PPKI yang merancang Undang-Undang Dasar, yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua PPKI. Itu anak-anak, ada sidang yang kedua BPUPKI, membentuk PPKI, membentukkan 3 panitia kecil. Tanggal 11 Juli tahun 1945, panitia merancang Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ke Ketua Perancang UUD 1945, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian penyerahan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui sidang PPKI. Hasilnya penyerahan, ya. Hasilnya yang kedua, Presiden Soekarno sebagai presiden, ya, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Terus hasil yang kedua, mukadimah, ya, diganti dengan pembukaan. Kemudian sila pertama, ketuhanan dengan mewajibkan, ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan. Sidang PPKI kedua, ya, itu hasilnya yang ketiga, perubahan pasal 6, ya, dan pasal 28. Itu anak-anak, kita simpulkan hari ini pembelajarannya dari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah paham apa belum, anak-anak? Nanti kalau kalian belum paham, kalian silahkan bertanya ke ibu melalui WA. Tugas, ya, mengerjakan soal pilihan ganda kalian, ya, ya, di link, ya, di Google Classroom. Kedua, materi yang ada di PPT. Kita berdoa dulu. Ya, ayo dipimpin, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Silakan berdoa menurut agama kita masing-masing, ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.